Halo Mas Danang, apa kabar? Halo, selamat malam, apa kabar? Oh, baik-baik. Masuk nggak Sorry suaranya? ya. Masuk, masuk. Di sini jelas banget. Oke, oke. Oh, Di sini jelas banget suaranya. siap, siap. Oke, aku atur-atur sedikit ya. Gimana ini tadi perjalanan dari Temanggung ke Magelang? Biasa, lancar. Biasa lancar. Iya. Eh, Oke, sapa-sapa dulu yang udah masuk nih ya Mas ya. Di Oke. sini yang udah masuk ada siapa nih? Pusat Balance Bike, Oh, ada ada terus Ica gerakan pikirku. Pinerang, Nurmanto, terus oh alah, Mas Nur Bolo itu. Dewe juga, Bolo Dewe ya. Iya, itu. Siapa Mas aja itu? Al Pramono, terus Elizabeth Esti, Wah, Bonat itu. Istri. 97, Natalia Susi, dan siapa lagi nih? Kayaknya udah banyak. Oke, Oke, siap. sore teman oh ini udah malam ya. Jumat Udah malam, malam. Jumat malam, Jumat yang macet. Selamat malam teman-teman semua. Kita ketemu lagi di Hipa Valley Talk edisi 49 dalam forum Selamat sayangan. malam. Ya, selamat malam Mas. Tamu kita Selamat kali ini malam Mas semuanya. Danang. Iya. Kita ada di forum sayangan. Katanya nih Mas, kalau nggak fanlit nggak sayangan. Katanya gitu. Cheers. Iya. Sebelum kita mulai, itu ya, kita mulai dengan tanda kemenangan kita dulu ya Mas ya. Oke, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Disebarkan. Amin. Oke, Mas Danang, kita malam ini kan mau bahas, kita mau bincang-bincang tentang FKMPP. PP. Makhluk yang kayaknya asing banget gitu ya. Bahkan buat Betul, kita betul. lulusan Fanlit gitu. Sebenarnya kita mau bahas Iya. apa sih itu FKMPP. Soalnya bahkan saya ini sampai tak tulis loh. Kita tulis loh gede-gede. Ben Kebalik enggak orang ya? salah. Ben orang salah. Nanti udah nyebut panjang-panjang ternyata salah lagi. Oke, Mas Danang kan sekarang menjabat sebagai ketua ya, ketua Iya, kebetulan. FKMPP. Kebetulan dipercaya dan dipilih, terus mau mengabdikan diri untuk aktif di FKMPP sebagai ketua. Boleh dijelasin nggak Mas Danang, FKMPP itu apa sih? Jadi Monggo, gini, monggo Mas. FKMPP itu adalah kayak kalau di sekolah lain itu komite sekolah gitu ya. Artinya di situ adalah tempat untuk apa ya, kayak forum orang tua gitu kan. Namanya FKMPP itu Forum Komunikasi Mitra Penyelenggaraan Pendidikan. Disingkat FKMPP VL. Oh, Nah, FKMPP. sebelumnya saya juga FKMPP. Sebelumnya saya juga ragu itu loh. Kok saya yang dipilih gitu. Tapi anaknya itu dong. Berarti kan tadi forum orang tua murid gitu ya kalau di Iya, sekolah lain itu. Berarti anaknya Mas Danang sekarang di Fanlit juga. adik kelas. Ivan Lip, Oh, adik kelas. adik Angkatan kelas. 31. Mm-mm. Oh, Kita kan angkatan 2, kamu angkatan 4 kan. Nah, dia adik kelas. adik kelas. Adik kelasku juga Iya. terpisah 3 dekade. Jauh ini. Terus Seperti itu. gimana Mas? Gimana? Gini, kan kita taunya FKMPP ini memang sebenarnya FKMPP ini udah ada lama ya? Atau sebenarnya baru dibentuk baru-baru ini aja sih? Kalau kesejarahannya aku belum begitu paham ya, karena aku tiba-tiba ketika anakku masuk di Vanlit, terus kemudian kita ada forum WA grup itu, WA grup orang tua itu, terus alhamdulillah pas ada suatu acara itu ketua yang lama itu Mas Alfon, yang lama sebelum saya, predi saya itu, Mas Alfon itu juga saya kenal gitu, kok dia ada acara di Muntilan gitu kan. Terus saya tanyakan, Mas, jenengan di Vanlit ya? Anak saya gitu kan. Nah, terus ngobrol-ngobrol ternyata dia ketua FKMPP yang lama gitu kan. Dia ketua FKMPP yang lama, terus
eh, ngobrol-ngobrol ternyata dia itu juga karyawan di waktu saya kuliah di Semarang, eh, apa namanya di Unika Sugih Pranoto. Terus ngobrol-ngobrol ah, terus ngobrol-ngobrol apa namanya, Mas ini setelah ngobrol lama ya, kita berinteraksi lama, kita WA-WA-an, terus Mas itu besok FKMPP itu mau pergantian pengurus. Pergantian pengurus gimana Mas? Kayaknya ini calon-calonnya ada di antara mas-mas yang apa namanya, ada beberapa alumni kan yang di itu yang masuk di PAN itu anak-anaknya itu Iya, kan. betul, betul. Terus ya itu di situ ngobrol, terus tiba-tiba waktu apa namanya itu, Mas ini sampai kandidatnya, aduh kok saya gitu loh. Ya begitulah perjalanannya. Sebelumnya kayaknya juga Gitu ada ya. pas zamannya Pak F.E. Rudi, mungkin ini juga ketuanya dulu, Rudi yang Udah. wali kota Solo itu. Oh gitu ya? Iya, itu juga bagian dari FMPP. Oh, oh gitu. Anaknya kan juga Iya, iya. Gimana itu. Oh, saya malah baru tahu gitu. Ternyata Oh, luar biasa ya Pak FX Rudi itu ternyata anaknya dipanggil juga. iya, anak Panti. Gitu. Oke, berarti sebenarnya ini adalah mungkin namanya aja yang berganti ya. Mungkin apa dulu POMG gitu ya. Mungkin Orang ya, tua oh ya, murid, terus sekarang jadi ya FKMPP. FMPP itu. Seperti itu. Terus, nah intinya sebenarnya kan pasti FKMPP ini dibentuk tuh ada sebabnya gitu kan Mas ya. Nah Ya, perannya apa sih FKMPP ini? Apa cuman ngeribetin sekolah aja gitu untuk intervensi biar ini anak gue nggak boleh disiksa kayak zaman gue dulu ya gitu. ya sebenarnya apa ya? Kita itu kayak semacam buat konsultasi gitu kan. Artinya kalau misalnya sekolah itu mau melempar sebuah pengumuman atau surat edaran itu mengkomunikasikan dengan kita. Ini besok mau keluar seperti ini, gimana usulan atau pendapat atau mungkin ada masukan atau mungkin ada kritik dari forum komunikasi orang tua, ada nggak kira-kira seperti itu. Terus kita lempar, kemudian kita diskusikan di pengurus, setelah itu kita sampaikan ke apa namanya ke pihak sekolah gitu kan. Seperti itu karena dilalah masa ini kan masa pandemi, jadi masih kontak-kontakannya lewat lewat WA itu sebatas kita zoom meeting, terus kemudian itu sampaikan ke sekolah. Hmm. Tapi sebenarnya kalau apa sih maksudnya kebijakan-kebijakan besar yang selama ini jadi isu di FKMPP? Macam-macam ya tergantung apa namanya perkembangan ininya. Kalau tempat ini yang kita ini tahun ini itu karena masalah pendidikan yang PJJ gitu kan. Nah, pendidikan PJJ itu banyak sekali apa namanya keluhan dari orang tua kok kayak gini, kayak gini seperti itu. Biasanya keluhannya apa, Mas? Kalau masalah PJJ ini dari orang tua? PJJ ya secara umum kalau pendidikan jarak jauh itu kan terus siswa tidak bisa menguasai materi dengan apa namanya menguasai materi dengan lebih dibandingkan dengan ketika kita belajar ketemu langsung sama guru atau pendamping kayak gitu. Nah, masalahnya di situ ya belum lagi kalau sinyal gitu kan. Tapi yang jelas kalau di Funlit artinya orang tua itu kan nah ini kan saya pengennya kan anak sekolah berasrama gitu kan. Tetapi kalau PJJ terus bagaimana ini menumbuhkan karakter panitian kayak gitu. Nah itu sebenarnya yang jadi apa ya obrolan di WA grup kayak gitu. Karakter validnya Nah, terus di mana kayak gitu. oh, oke. Kita ngomongin karakter Vanlit ya. Karena pasti orang tua kan punya hope, punya Harapan ya. harapan bahwa ada Iya. satu ciri khas nilai-nilai Vanlit yang dibawa sama anak-anaknya ini, sama nanti lulusan-lulusan Vanlit ini. Sebenarnya apa sih yang
dari sisinya orang tua di FKMPP ini, apa sih value-value valid yang membuat mereka merasa bahwa kalau pelajarannya jarak jauh itu tuh jadi nggak ke capture gitu, jadi nggak kena gitu. Ya bisa karena interaksinya kurang. Artinya selama ini kan anak-anak cuma lewat Zoom kan, Zoom meeting atau Google Meet gitu. Jadi mereka tidak berinteraksi secara langsung gitu kan. Artinya pengenalan diri atau saling saling komunikasinya juga sebatas di apa ya, jarak jauh lewat Zoom gitu kan. Belum lagi ketika yang jelas itu sensasi hidup berasrama itu yang nggak ada gitu kan. Kalau di rumah kan artinya anak bangunnya juga mungkin mepet ya, pelajaran jam mandi jam 7 ya. Gitu kan. Nah, mungkin belum mandi atau cuma cuci muka atau sikat gigi sudah live gitu kan, sudah ikut Zoom gitu. Tapi beda ketika merasakan hidup berasrama itu jam 4:30 itu belnya sudah bunyi kret gitu kan, ya harus bangun gitu loh. Tetapi kalau di rumah, Kak ayo bangun, Dek ayo bangun, mungkin masih malas gitu kan, suruh mandi juga nanti gitu. Artinya semangat semangat untuk merubah diri itu belum kerasa gitu kan. Mungkin seperti itu yang contoh kecil gitu kan. Belum lagi ketika menjadwalkan belajarnya gitu kan. Kalau dulu kita kan belajarnya katakanlah setelah istirahat siang itu jam 2:30, jam 3 kita bangun, kemudian mandi, jam 3:30 kita udah masuk kelas gitu kan. Entah itu acara WK atau sidang akademi atau kegiatan ekstra yang lain gitu. Tapi kalau di rumah kan masih nyantai gitu kan. Nanti juga paling acara Zoom gitu kan. Misalnya ini ya matiin kameranya gitu kan. Yang penting dengerin atau apa gitu. Nah, itu kan kurang kalau bagi kita ya merasakan tantangannya itu kurang gitu. kurang greget gitu ya. Kurang greget gitu kan. Kurang greget. Belum lagi ketika iseng sedikit dapat hukuman itu kan nggak ada sensasinya, nggak ada ciri khas anak asramanya kurang gitu kan. Jadi cerita-cerita bapaknya zaman dulu cabut, jam tidur siang. Enggak, cabut. itu dia nggak ngerasain ya Mas ya. Gitu ya. Terus dapat apa tuh Mas zaman dulu namanya? Segel dulu. Kita segel ya apa? Segel, sanksi. Namanya apa? Opera. Ya, opera. Itu nggak ada ya. Soalnya kalau dapat opera dari bapak ibunya itu kayaknya kurang seru gitu. Kurang seru. Itu misalnya kayak kemarin tuh pengalaman anak itu kan. Kalau di Vanlit kan otomatis dia harus belajar mandiri itu kan. Artinya nyuci baju sendiri, terus menyiapkan jadwalnya juga ini, terus harus setrika gitu. Tapi ketika di rumah suruh nyuci juga nanti aja, suruh nyapu juga nanti aja gitu kan, nanti tapi tidak dijalankan gitu kan. Nah, kalau di sekolah kan harus di asrama kan mau nggak mau harus, karena dia harus belajar bersama-sama itu kan. Yang temannya sudah dapat jadwalnya dia kok tidak menjalankan jadwalnya kan, mesti yang teman-teman yang lain kok nggak nyapu, kok nggak bersih misalnya itu kan nggak enak gitu kan. Artinya di situ jiwa kerjasama, solidaritas itu kan bisa ditumbuhkan di situ. Gitu ya. Tapi kalau dari sisi anak-anaknya sendiri gimana Mas? Mereka seneng nggak sih kayak pelajaran jarak jauh, atau sebenarnya mereka sendiri udah mengharapkan kapan nih saya bisa kembali ke sekolah gitu, kembali ke awalnya seneng mungkin ya. Hampir 2 tahun. Awalnya seneng mungkin ya, karena secara beban tugas kan bisa dikerjakan di rumah, baik itu cari di internet atau cari buku-buku yang lain itu kan bisa gitu. Tetapi secara emosional mereka sebenarnya kangen untuk sekolah di kelas, terus belajar bersama kayak gitu, nggak ada gitu loh. Ketemu teman-temannya baik itu maupun main gitaran atau ngobrol itu kan, tapi kan beda.
eh, kurang asik gitu. Tapi setelah 1 tahun berjalan memang mereka sudah mengingat, aduh ini kapan PTM-nya, kapan ini sekolahnya gitu. Tapi ya, karena situasinya belum memungkinkan, sekolah juga harus apa namanya mempelajari juga itu kan. Di Muntilan itu masuk zona apa? Nah, sudah apa namanya kondusif nggak COVID-nya itu. Terus daerah masing-masing bagaimana? Secara nasional itu memungkinkan nggak? Kayak gitu. Itu ya sekolah juga mempelajari itu dan setiap kali ini juga diskusi dengan kita dengan FKMPP forum orang tua. Ini bagaimana kita mau sekolah, kita mau PTM, gitu kan? Tetap minta pertimbangan ke kita juga. Gitu ya. By the way, balik lagi nih ngomong tentang sebenarnya apa sih itu FKMPP gitu. Terus apa namanya dia pengurusnya ada berapa sih Mas? Jangan-jangan cuma Mas Danang doang gitu? Enggak ya? Banyak, pengurusnya banyak. Jadi gini, kalau di FKMPP itu tetap ada yang namanya ketua. Terus ketua itu terus ada wakil. Jadilah wakilnya saya milih Mas Remon gitu kan. Ingat kan Mas Remon? Nah, Mas Remon Modric. Iya, ada Mbak Duna itu kan. Nah, itu Remon. Kemudian ada ketua, wakil, terus sekretaris itu ada, terus bendahara juga ada, terus kemudian seksi-seksi di situ. Sebentar saya tak buka kepean ya. Nggak apal sih, banyak banget. Ada, jadi seksi sarpras ada, seksi kependidikan ada, gitu. Jadi banyak sebenarnya ya. Banyak, belum lagi apa namanya kita juga punya karena ini kan yang sudah aktif itu kan angkatan berarti angkatan 29, 30, 31, ya kan? Anak saya 30 bukan 31, nanti 30. Nah, ini tiap-tiap angkatan itu punya yang namanya koordinator angkatan, Kotang. Nah, kemudian Kotang, kemudian punya korwil di tiap-tiap kota yang ada ya, anak vanitnya di situ. Itu dibikin WA group korwil. Katanya korwil Jakarta, korwil Jogja, korwil Magelang, gitu. Korwil Semarang. Kalau yang di apa namanya kayak di luar Jawa itu korwil Indonesia Timur, Makassar, ada Kalimantan, ada korwil Sumatera. Oh gitu. Berarti sebenarnya FKMPP ini dia juga istilahnya apa ya terhubung dengan korwil-korwil yang tadi. Iya. Oh. Karena itu kita juga punya WA group kan, WA group yang pengurus itu. Nah itu kan juga masuk Kotang dan korwil-korwilnya juga. Gitu. Sehingga kalau ada pengumuman atau ada masukan lintas angkatan ya di forum ini, forumnya pengurus. Gitu. Jadi sebenarnya banyak banget yang sudah dilakukan FKMPP gitu. Bukan cuma berhubungan dengan sekolah, tapi juga berhubungan dengan koordinator-koordinator angkatan dan koordinator-koordinator wilayah gitu ya. Iya, betul. Gitu. Oke, Mas, ini kan kayaknya FKMPP itu kalau ngelihat bentuknya itu organisasinya serius ya. Soalnya ada ketuanya, terus sampai ada kayak sub-subnya lagi yang ini ngurusin apa, itu ngurusin apa, ini ngurusin apa gitu. Ada. Nah, itu tuh jadi sejauh mana sih Mas FKMPP ini berperan dalam menentukan kebijakan-kebijakan sekolah? Istilahnya kayak kebijakan ya apa ya istilahnya itu. Kita ya dimintai pendapatnya, dimintai ini sejauh tidak keluar dari visi dan misi Pandit gitu. Tetap kita dimintai pertimbangan gitu. Kayak semisal kayak kemarin punya hak veto ada ya. Tapi nek pengalaman saya belum sampai di situ ya. Artinya kebijakan-kebijakan yang urgent itu kemarin itu masih sebatas PTM sih. Tapi kalau untuk kebijakan yang istilahnya terlalu dalam pokoknya
saya belum sampai sana ya. Enggak ya. Jadi sifatnya lebih ke kerjasama dengan Iya, sekolah iya. untuk menelurkan kebijakan-kebijakan yang lebih apa ya, lebih mengakomodir semua pihak gitu ya. Ya mengakomodir, tetapi kan tetap ada batasan-batasan tentunya ya. Nah, Artinya sekolah juga tetap harus apa ya istilahnya itu punya kebijakan yang ya ini memang kebijakan valid katakanlah seperti itu, dan orang tua untuk masuk di situ harusnya juga apa namanya tidak lebih dari masukan nah, itu kan, karena tetap kebijakan ya di sekolah, cuman pertimbangan ke kita kalau dari forum orang tua seperti apa gitu kan. Tentunya di dalam pengurus nanti juga ada perdebatan-perdebatan, baru nanti kita sampaikan ke pihak sekolah. Seperti gitu itu. ya. Oke. Terus selain apa namanya, selain jadi apa istilahnya dimintai pendapat dan sebagainya, itu si FKMPP ini dia ada satu kegiatan yang lain nggak gitu Mas? Suatu kegiatan yang independen yang dilakukan oleh FKMPP sendiri. Sebenarnya ada ya, cuman karena ini masa pandemi itu jadi nggak kelihatan apa namanya istilahnya itu geramnya itu ya. Kalau di masa yang kemarin, masanya Mas Alfon itu FKMPP membantu masalah ini apa namanya air di ASBI, itu juga forum FKMPP yang mengusahakan. Karena ASBI waktu itu kan kekurangan air atau gimana itu kan, nah, terus dari dulu kalau ASBI itu airnya selalu bermasalah. itu kemudian masanya Mas Alfon itu diusahakan untuk ada sumber air gitu kan. Nah, sekarang airnya udah melimpah. Yang kedua itu juga bisa dimanfaatkan buat ini kolam renang. Lu pernah renang di Manlit? Kolam ikan Mas, aku pernah renang di Kolam kolam ikan ikannya. Ya. Waduh, sekarang sudah ya. Keren sekarang. Sekarang udah nah itu juga jadi kolam itu juga apa namanya peran FKMPP juga ada di situ. Jadi sekarang gitu. kolamnya jadi bagus. Wah, kalau kamu ke sana pengennya nyemplung lah. Kalau boleh, tapi kan. Karena ya kayak kolam-kolam ya di tempat ini yang lainnya itu sudah tidak lagi banyak ikan dan nggak ada ikannya bersih. Aku lihat di videonya sih gitu kalau. Ya kan kayak gitu. Videonya ini Mas Larry ya kayaknya kemarin dia tuh. Ya itu. Gitu, terus dikasih lihat kolam renangnya. Sekarang udah nggak ada. Nah itu udah bersih kayak gitu. Bagus banget sih biru gitu ya. Iya. Itu kolam kan dalam banget ya kayaknya dulu itu zaman dalam dulu, ya yang dekat kapel itu kan yang dalam. Pernah kecemplung di sana itu? Kecemplung udah bisa Mas? Kecemplung ya, soalnya nyemplung ke katut. Jadi mau jahil malah ikut ya. Iya, itu biasa tuh kalau ulang tahun itu kan dicemplungin itu kan. Nah, ternyata yang nyemplung itu pegangan tangan. Ya udah katut. Oke, Mas, kemarin kan aku lihat tuh di story-nya Hipa Vali itu bahwa FKMPP itu kayaknya meeting sama sekolah untuk penyelenggaraan pelajaran tatap muka ya. Ya. Iya benar nggak ya? Terus kayaknya sampai ada kalau saya ingat kayaknya ada Vita dan Mbak Endang tuh sebagai konsultan ya. Nah, konsultan medis ya. Iya konsultan medis. Nah boleh diupdate nggak? Ya. Sekarang Vali tuh udah sekolah tatap muka belum sih Mas? Sudah. Jadi sebelum tahun ajaran baru itu ada PTM uji coba. Jadi waktu itu hanya yang diundang itu dari Jawa Tengah dan DIY. Yang waktu pertama sebelum libur Lebaran. Nah itu sudah melakukan PTM waktu itu dan itu sudah
dari sekolah itu sudah konsultasi dengan alumni-alumni yang dokter gitu kan. Jadi kita punya tim medis kan, Pavali itu kan juga punya tim medis Pavali gitu kan. Iya, Itu dimintai pendapat di situ. Artinya waktu itu masih terbatas di Jogja DIY. Jadi yang didatangkan itu cuma 50-an anak waktu itu. Dan kebetulan angkatan 30 itu masih kelas 10 waktu itu. Nah, percobaan uji coba pertama berhasil, kemudian uji coba kedua kan. Artinya waktu itu sudah dan siap-siap gitu kan. Siap-siap kita masuk di ajaran baru. Tapi ternyata pandemi berkata lain gitu kan. Semakin meninggi kan waktu itu, bahkan parah kan. Nah, kemudian kita bingung lagi, waduh ini PTM jadi kapan gitu kan. Tapi ya kita bersabar aja karena memang situasinya belum memungkinkan gitu kan. Tapi Dan 50 kita juga anak itu tetap PTM. pulang. Oh, dipulangkan akhirnya. Pulangkan. Jadi sebelum setelah ujian itu dipulangkan. Jadi pulang libur semesteran itu kan, kemudian merebak tinggi itu, gitu kan. Orang tua juga sebenarnya bertanya-tanya, ini PTM jurus kapan, nah, itu kan. Ya kita mencoba meredam, mencoba memberikan masukan kalau situasi memang belum memungkinkan. Nanti kalau ada PTM tentunya anak-anak tetap diundang lagi. Kemudian waktu itu juga menjadi perdebatan karena ajaran baru rencananya yang masuk itu angkatan yang 31 gitu kan. Sedangkan angkatan 30 itu kan sudah menunggu 1 tahun. Kenapa bukan kita? Itu rame itu. Sempat rame itu. Di tingkatan orang tua rame, terus pihak sekolah juga. Gimana? Kenapa bukan yang angkatan 30 justru? Kenapa justru yang angkatan 31 dulu waktu itu? Nah itu yang kemudian ditanyakan. Wah rame di situ. Ini gini gitu kan. Harusnya kan karena kita sudah nunggu 1 tahun, kita sudah bayar kayak gini gitu kan. Ya pihak sekolah waktu itu karena istilahnya mungkin karena angkatan yang baru diterima itu kan, yang 1 tahun ini kan anak sudah pernah PJJ gitu kan, sudah mendapatkan pelajaran Vanlit. Nah itu waktu itu mau UASE gitu kan. Tetapi karena situasi tidak memungkinkan, ya sudah akhirnya batal kan. Jadi batal nggak masuk. Dua-duanya batal. Kemudian Juli, Agustus, September. Nah, kemudian situasi pandemi sudah mulai kondusif kan, membaik. Gitu kan. Kemudian juga dari secara nasional sudah mengimbau untuk melakukan PTM. Nah, Vanlit tentunya tidak dengan sekolah yang lain, kan? Karena kalau sekolah lain itu murid-muridnya satu lokal kota masing-masing gitu kan. Nah, sedangkan di Vanlit itu kan seluruh Indonesia, gitu kan. Betul. Seluruh Indonesia dengan situasi pandemi yang berbeda. Di tempat sana boleh katakan merah, di Muntilan waktu itu merah. Muntilan merah, Magelang juga merah. Kemudian di Jawa Tengah itu juga merah. Jawa Tengah gitu kan. pernah sangat naik kan. Pernah kan, sangat merah kan waktu itu. Setelah Lebaran itu luar biasa Jawa Tengah ya. Nah kayak gitu, terus belum di ini yang tempat lain itu kan. Nah, kemudian pihak sekolah juga tetap PJJ, terus kemudian situasi sudah membaik. Nah disitulah sekolah mulai merencanakan untuk PTM sesuai anjuran pemerintah. Waktu itu September awal kan. September awal di Kabupaten Magelang, sekolah-sekolah yang lain sudah mulai PTM. Sekolah yang ditunjuk ya waktu itu ya. Jadi tidak semua Jawa Tengah, tapi yang ditunjuk. Yang ditunjuk termasuk salah satunya Vanlit. Nah, Vanlit kan harus mempersiapkan ini kan, karena tidak bisa dengan serta-merta, siswa masuk gitu kan. Kemudian anak berdatangan enggak mungkin. Ya kan? Artinya di situ harus ada tahapan-tahapan. Tanya kan, ada tahapan-tahapan. Kemudian minta pertimbangan ke kita. Ini yang mau PTM yang mana gitu kan. Mau kelas 10, kelas 11 atau kelas 12. Kemudian kita diskusikan. Lewat WA group kalau yang masuk yang kelas 30. Waktu itu tetap kelas 12 karena pertimbangannya adalah besoknya kan mau ujian.
gitu kan. Besoknya mau ujian, gimana kalau kelas 12? Terus kemudian orang tua, jangan, karena dilalah gitu kan, anak-anak itu belum sekolah tapi ini ikut bimbel, ikut bimbingan belajar juga untuk menyiapkan persiapan menghadapi ujian dan masuk universitas. Nah, di situ kan mesti bimbingan kan nggak apa ya, nggak murah kan kalau dalam satu tahun gitu kan. Apalagi mereka udah daftar, ya udahlah selesaikan dulu gitu kan. Tetapi kita juga tetap berharap nanti kalau PTM yang kelas 1 PTM 30 ini berhasil, dan ini semoga sekolah bisa menjadwalkan untuk PTM kelas 12 itu kan. Artinya di situ ada perdebatan. Oke. Kemudian sekolah juga minta pendapat dengan tim medis Pavali, termasuk Mbak Endang dan Dokter Dia dan Dokter Manda waktu itu juga. Nah, itu kemudian mereka diskusi, kita juga diskusi. Artinya persiapan untuk PTM itu apa aja. Kemudian kita bahas, ngalir lah, itulah. Jadi apa Mas syarat-syaratnya? Sebenarnya karena kan sekolah kita ini kan spesial ya. Jadi sekolah kita ini kan anaknya bukan cuma sekolah tapi juga hidup bersama gitu. Berarti ini betul. Kemungkinan terpapar kalau misalnya virusnya bisa masuk itu bisa luar biasa kan, bisa betul. Ya orang jadi makan tidur hidup bersama gitu kan. Betul. Jadi apa nih yang diusahakan oleh sekolah dan forum orang tua ini supaya anaknya bisa belajar sekaligus juga tetap selamat gitu, karena kan itu juga pertanggungjawaban secara moralnya sekolah dan kekhawatiran orang tua gitu. Wah, ini kayaknya Mas Danang sinyalnya lagi on. Jadi untuk teman-teman, kita sekarang sedang bahas tentang Forum Komunikasi Mitra Penyelenggara. Kita sambil tunggu Mas Danang ya. Forum Komunikasi Mitra Penyelenggara Pendidikan dan perannya terhadap kebijakan-kebijakan Panlit. Kita sekarang sedang bersama Mas Danang, Ketua FKMPP Panlit. Jadi ada banyak sekali yang sudah dilakukan oleh FKMPP, walaupun mungkin beberapa dari kita tuh jarang dengar gitu. Tapi ternyata sebenarnya perannya FKMPP itu banyak gitu. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya atau untuk teman-teman yang punya anak yang sekarang sekolah di Vanlit, kalau mau bertanya silahkan lewat yang tombol yang ada tanda tanyanya ini, supaya nanti pertanyaannya bisa kita share dan bisa kelihatan bareng-bareng. Saya coba undang lagi ya Mas Danang, dia udah ada atau belum? Terputus ya? Terputus. Oke. Jangan lupa teman-teman yang mau bertanya tentang apa itu FKMPP, bagaimana perannya, kebijakan-kebijakan sekolah yang bisa dibahas dengan FKMPP, silahkan tanya ke tanda tanya yang ada di samping kolom chat supaya saya bisa keluarin pertanyaannya. Oke Mas, tadi kita masih baru membahas tentang sekolah tatap muka, ya kan? Sekolah tatap muka dan bagaimana FKMPP mempertemukan antara kebijakan sekolah dengan keinginan dan kekhawatiran para orang tua gitu tentang pelajaran tatap muka. Karena seperti kita tahu, sekolah kita itu spesial gitu, dia nggak sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Anak itu bukan cuma belajar tapi juga hidup bersama di situ. Monggo Mas, dilanjutin lagi yang tadi. Ya, artinya kita juga harus mengikuti dari protap dan prokes
aturan PTM gitu kan. Jadi sebelumnya harus melalui swab antigen, kemudian gitu. apa namanya, iya harus itu. Jadi anak-anak harus sebelum sampai di SMA itu harus apa namanya swab dulu. Kemudian nanti proses masuknya itu juga dibahas di situ. Jadi proses masuknya harus melalui tahapan pertama sterilisasi, kemudian sterilisasi masuk tahap kedua, anak-anak dicek ininya kan suhunya dan sebagainya, kemudian mandi. Jadi sebelum sampai di asrama dia harus mandi dulu. Jadi mandi, pakaian yang tadi kita dipakai itu dimasukkan dalam apa namanya tempat sendiri, itu kan? Plastik lah. Ya plastik lah kayak gitu. Kemudian ganti. Nah baru masuk di unit masing-masing. Dan itu tetap wajib prokes, tetap memakai masker, itu wajib. Wajib Jadi bermasker. selama berapa lama tuh masih wajib pakai masker? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Bahkan ini, di dalam unit. Iya. Di dalam unit gitu selalu pakai masker. Jadi iya. 24/7 ya, selalu pakai masker betul, gitu. Betul. Dan cuci tangan wajib. Dan sebelum itu anak-anak untuk PTM yang ini, PTM 1-2 ini sebisa mungkin sudah vaksin. Ya itu. Jadi yang tahap pertama itu kan tanggal 5 ya, tanggal 5 September. Itu yang jelas itu sudah dapat izin dari orang tua. Yang pertama. Yang kedua sudah vaksin. Bagusnya yang vaksin komplit. Gitu. Kalau belum vaksin boleh, tapi seizin orang tua. Itu untuk yang tahap pertama. Tahap pertama itu yang dari Jawa dan Bali. Itu Jawa dan Bali. Kemudian ada batch-batchnya ya, nggak langsung semuanya masuk ya, gitu, nggak ya? Enggak. Kita bertahap, 2 tahap ya. Itu tahap pertama Jawa Bali. Kemudian tahap kedua itu tanggal 26 September. 26 September itu kita mendatangkan dari Jawa Bali yang pada waktu PTM pertama belum masuk karena mungkin belum vaksin, belum komplit. Nah, itu baru masuk ikut di tahap kedua. Kemudian di luar Jawa dan Bali. Nah, ini yang kemarin kita diskusi serius ini, yang luar Jawa Bali itu karena masih ada kemungkinan kan waktu itu mau seperti yang tahap pertama, jadi sudah anak-anak bawa surat antigen yang 2 hari, gitu kan. Tetapi pertimbangannya kalau yang luar Jawa Bali itu kan mesti menggunakan alat transportasi kan, artinya alat transportasi umum. Beda ketika yang Jawa Bali masih bisa diantar orang tua, gitu kan. Artinya pakai kendaraan pribadi. Untuk berinteraksi dengan orang lain itu sangat bisa diminimalisir gitu. Tapi ketika tahap kedua ini adalah yang datang itu dari luar Jawa, artinya datang dengan pesawat ya. Walaupun ketika naik pesawat pun untuk mendapatkan tiket syarat PCR kan, artinya harus bebas COVID gitu. Kalau positif otomatis nggak bisa naik kan, nggak bisa ikut ini. Tapi kalau negatif oke. Tetapi dalam pesawat, terus kemudian di bandara, kemudian tempat transit, karena bisa aja kan datangnya sampai di Muntilan atau di Jogja itu kurang 1 hari, kurang 2 hari sudah datang gitu kan. Nah, itu kan masih ada kemungkinan mereka terpapar di tempat transit, hotel, gitu kan, atau tempat saudara, gitu kan, atau dimanapun gitu. Nah, ini yang kemudian oleh Mbak Endang sama dokter Dia itu diminta untuk kita lakukan tes antigen waktu kedatangan. Itu bedanya PTM 1 dan PTM 2. Nah, tes kedatangan itu harus tes antigen. Waktu datang di sekolah itu harus antigen. Sehingga untuk memastikan, karena kita nggak tahu ya, yang harapan kita sih semua sehat-sehat saja gitu kan. Artinya di situ harus kita pastikan anak itu negatif. Nah, kemudian waktu itu juga sudah diputuskan dalam diskusi kita dan pihak sekolah juga
apa namanya menyampaikan juga ada tes antigen. Kemudian cek jelas, ini jelas apa, cek suhu, terus sterilisasi itu wajib. Kemudian mandi itu tetap, gitu kan, artinya sampai di asrama sebelum ke unit dia mandi dulu. Mandi ya. Iya, dia mandi, terus kemudian masuk di unit yang terpisah. Jadi antara PTM 1 dan PTM 2 belum bisa bergabung. Jadi ada unit isolasi ya. Betul. Jadi yang PTM 1 itu anggaplah sudah aman itu kan. Mereka tidak ini jangan digabung dulu dengan yang baru datang. Kemudian dipisah dulu. Artinya di sekolah juga dipisah. Ini masa karantina. Jadi anak-anak ini masih karantina, yang PTM 1 juga. Rencana itu kan 14 hari. 14 hari. Tetap 14 hari ya. Ya, kemudian mereka karantina, asrama juga dipisah. Tempat belajarnya juga dipisah. Dan resternya juga dipisah. Di ASP juga. Jadi unit yang PTM 1 di tempat tertentu, nanti yang PTM 2 di tempat tertentu juga. Dan mereka tidak bisa bertemu. Nah, poinnya lagi, tadi kan apa namanya di kedatangan dengan PCR waktu naik pesawat, kemudian kedatangan H+5 hari ini tadi itu juga dilakukan cek antigen lagi untuk memastikan kesemuanya itu benar-benar aman. Nah, itu yang membedakan kita dengan tempat-tempat lain mungkin ya, gitu kan, karena kita melakukan tes antigen di hari kelima. Karena pertimbangan kemarin juga dari Dokter Endang itu, masa inkubasi itu kan sekarang cepat gitu kan. Nah, sebisa mungkin terdeteksi itu kan. Nah, di hari kelima itu kita cek antigen lagi, dan puji Tuhan tadi dari sekolah mengabari ke saya kalau tes antigen dari anak-anak PTM 2 hari ini negatif semua, aman. Berarti lolos. Sudah boleh bersatu dengan teman-temannya. Masih terbatas, kayaknya masih terbatas ya. Walaupun mungkin kalau Dokter Endang kemarin boleh, tapi mungkin juga masih terbatas ya. Kita tunggu pokoknya sampai 14 hari baru. Iya. Kalau kemarin sih pertimbangannya hari kelima sudah boleh, cuman nggak tahu nih, belum dapat informasi yang terbaru mereka bisa bertemu dan sebagainya atau masih kondisi yang terbatas. Nah, di PTM ini juga yang karantina itu juga kegiatannya terbatas. Jadi belum apa namanya, belum olahraga juga masih terbatas, olahraga kecil, jadi belum menggunakan lapangan, gitu kan. Ya masih semuanya masih terbatas lah. Untuk menghindari semua, untuk biar tidak apa namanya, kalau kondisi drop capek anak-anak muda ini, gitu. Sebenarnya pertimbangannya di situ juga sih. Tapi mereka tetap masuk ke sekolah gitu ya, tetap masuk kelas gitu ya, walaupun kelasnya terpisah gitu. Masih, tetapi tetap dalam walaupun di asrama, sistem pendidikannya masih PJJ. Jadi belum tatap muka langsung, masih PJJ. Nah, mungkin nanti setelah ini ada kemungkinan di kelas mereka bergabung dan sebagainya, itu mungkin nanti, tapi belum lihat perkembangan. Gitu. Informasi. Oke. Ini kan apa namanya, kemarin itu mempertimbangkan gini nggak Mas? Mungkin kalau buat orang-orang di Jawa ya, itu nggak pernah membayangkan bagaimana susahnya untuk cari vaksin, betul nggak? Jadi kayaknya kalau di Jawa malah dikasih vaksin orang nolak-nolak. Iya, benar. Apalagi di Kabupaten Magelang. Padahal, oh gitu ya. Kabupaten Magelang itu jadi gini, Sinovac untuk apa namanya, untuk 12 plus itu juga baru-baru ini diselenggarakan untuk sebelumnya itu masih mengejar target untuk lansia. Lansianya kan belum selesai. Kemudian muncul yang 18 ke atas itu kan, ditambah itu lah. Beberapa kali kita komunikasi dengan teman-teman yang aktif di vaksinasi, itu untuk kegiatan yang 12 plus itu masih apa ya, masih
susah Masih kayak minim gitu. sekali, masih susah ya, Iya, betul betul. iya, Karena pasti awal-awal itu DKI gitu ya, nanti baru ya, ya betul. nyerempet-nyerempet gitu. Jadi ketika itu di luar DKI dan Jabar itu banyak sekali orang tua kalau ketika anaknya boleh sekolah tatap muka tapi harus vaksin, itu banyak sekali yang kesulitan gitu untuk Iya, mendapatkan iya betul. vaksin gitu. Iya. Itu baru yang di sesama Pulau Jawa gitu. Nah, Jangan, padahal jangan. kan anak-anak Panlit ini kan itu kayak seluruh Indonesia gitu, dan dari luar Pulau Iya, Jawa itu iya, juga banyak gitu. Nah itu iya. mengalami juga nggak tuh Mas kesulitan vaksin dia? Jadi dia nggak bisa datang hanya karena dia belum divaksin. Eh, ada juga itu kan, ada juga. Jadi kalau kemarin itu masih ada waktu. Jadi yang tanggal 5 itu yang benar-benar sudah vaksin itu masuk. Walaupun ada satu dua yang belum vaksin itu, tapi orang tuanya sudah mengizinkan. Dan sekolah itu mengusahakan untuk anak dapat vaksin. Gitu kan. Dilalah kan Termasuk kemarin juga yang kemarin si itu ya Lavali itu diselenggarakan oleh kan. Pak Fali ya. Nah, itu Iya, luar ya biasa itu. sih. Itu di Itu luar selain biasa. situ itu menjadi poin tersendiri buat Panlit sebenarnya. Karena kita menyelenggarakan seperti itu dan akhirnya eh, ya hubungannya jadi lebih baik kan. Artinya kita ke Dinkes juga baik, terus di masyarakat juga, oh Panlit ini melakukan ini buat eh, masyarakat di sekitar Muntilan kayak gitu kan. Iya, Ada iya poin itu kayak luar gitu kan. biasa ya. Nah, itu juga melibatkan karena di situ waktu itu juga ada kuota buat siswa. Jadi anak-anak yang ada di sekitar Muntilan, Magelang dan Jawa Tengah itu beberapa itu boleh ikut vaksin di sana. Nah itu kemudian anak-anak ikut boleh masuk dan boleh apa namanya ikut yang PTM tanggal 5 itu karena sudah vaksin. Sudah vaksin. Ya, Berarti kemudian itu sekarang vaksinnya masih udah lancar. kemudian bertahap sampai tanggal 26. Sebelum tanggal 26 itu kan yang yang luar Jawa itu ada yang sudah vaksin satu, kemudian mereka juga akan vaksin kedua sebelum tanggal 26. Jadi mereka juga mulai apa ya mencari-nyari informasi tentang vaksin dan sudah dapat, sehingga yang belum dapat itu dari sekolah itu punya data berapa, tinggal sedikit lah, tinggal sedikit yang belum vaksin. Tetapi kalau nanti sampai di sekolah tetap akan diusahakan secepatnya vaksin. Dan benar di PTM yang pertama itu anak yang belum vaksin itu ada 4 anak dan itu sudah diusahakan dapat vaksin dari sekolah. Dan sekarang udah vaksin ya. Sudah vaksin. Untuk yang tahap kedua ini juga ada yang belum vaksin dan mereka akan mendapatkan vaksin besok tanggal 5 sama tanggal 9 loh. Kapan itu lupa saya. Tapi sekolah juga akan mengusahakan untuk vaksin. Berarti sudah banyak lah yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mengusahakan supaya anak-anak ini bisa sekolah tatap muka gitu. Betul, betul. Ya. Nah, Mas, kan sebenarnya masalah apa namanya pandemi ini kan nggak terus diselesaikan hanya dengan vaksin kan? Ya, walaupun vaksin sudah diusahakan, terus apa namanya ketika anak masuk itu kayak SOP-nya udah dibuat gitu. Tapi ketika nanti setelah anak-anak sudah belajar tatap muka normal, itu apakah tetap ada istilahnya SOP-nya gitu untuk mencegah supaya anak-anak ini nggak terpapar? Tetap ada, karena SOP untuk PTM itu juga sekolah membuat kok. Jadi aturan-aturan untuk PTM itu juga dibuatkan, sehingga kan ada gugus COVID-nya juga di sekolah itu. Jadi yang memantau anak-anak dan tetap mengingatkan untuk prokes itu tetap ada, tetap dijalankan. Artinya kita nggak mau gambling ya dengan situasi seperti ini. Risikonya kan nyawa itu kan. Dan sekolah benar-benar hati-hati, untuk cuci tangan, pakai masker, gitu kan. Untuk jaga jarak itu tetap dijalankan. Gitu.
Tapi dari semua istilahnya ketentuan SOP yang sudah dilakukan oleh sekolah ini kan pasti sudah melalui pertimbangan dari FKMPP ya. Nah itu Ya, ya. ada nggak orang tua yang keberatan gitu? Yang keberatan ada, sehingga sampai hari ini juga yang belum mengizinkan anak untuk PTM juga ada. Tapi sekolah tetap menyelenggarakan PJJ untuk yang tidak bisa ikut PTM. Karena memang syarat untuk PTM sekolah itu memberikan kebijakan ada izin dari orang tua enggak untuk ikut ke PTM. Kalau orang tua tidak mengizinkan ya sekolah tidak mengejar-ejar, kamu enggak. Tetap sekolah punya tanggung jawab untuk menyelenggarakan PJJ untuk anak-anak yang tidak ikut PTM. Ada 14 anak, sekitar 14 anak tidak ikut PJJ, tidak ikut PTM. Dari total totalnya berapa Mas totalnya? Ini kan yang angkatan 30 itu kelas 11 itu kan 198. 198 itu jadi yang tidak ikut PTM 14 anak totalnya. 14 anak. Seperti itu. Gitu. Jadi dari total semuanya itu 14 anak gitu. Tapi ya, ini baru kelas 11. Kelas 11 untuk yang kelas 10 dan kelas 12 itu tetap PJJ. Masih PJJ. Jadi terus nanti mereka bisa ikut PTM? Belum ada pemberitahuan, artinya dari pihak sekolah juga nanti hasil evaluasi PTM 1 2 ini bagaimana. Kalau bagus gitu kan dalam bulan ke depan katakanlah tidak ada masalah dan tidak ada kendala, ada kemungkinan, masih ada kemungkinan gitu kan, semoga aja pihak sekolah itu mengundang yang kelas 12 atau kelas 10. Kalau yang pasti kemarin pertemuan kelas 12 dulu karena untuk persiapan ujian dan masuk universitas. Tapi waktunya kapan kita belum tahu. Waktunya belum tahu. Okay. Belum tapi tahu. Kegiatan-kegiatan bisa tahun ini atau seperti... Desember Januari belum tahu. Gimana? Oke. Tapi berarti kegiatan-kegiatannya ada sedikit berubah ya. Kalau misalnya kayak kita zaman dulu itu kan kayak ada napak tilas, promo, funlit. Pokoknya sering banget bisa jalan jauh-jauh. Itu ingat ya Mas? Betul, ya. Nah, terus itu untuk acara napak tilas itu ada. Coba dicek di YouTube funlit ya. Itu ada, tetapi itu terbatas banget. Itu berarti itu di bulan itu kemarin anak-anak itu PTM yang dulu, PTM yang sebelum PTM 1-2 September ini, itu ada napak tilas. Karena sekarang kan rutenya kan di tempat saya, gereja saya. Oh gitu ya? Iya. Tapi ini kayak apa dulu ngajar sekolah minggu gitu masih ada nggak tuh? Dulu kan kemarin ada, kalau ini belum ada. Ya kondisi pandemi, anak-anak itu benar-benar di asrama, nggak keluar. Oh jadi benar-benar nggak keluar, nggak ada tuh hari. Nggak keluar. Hari apa dulu? Kamis. Kita hari bebas. Hari Kamis ya. Kamis sama Minggu nggak ada. Tetap kalau sekarang namanya explore, jam bebasnya explore. Tapi tetap di lingkungan funlit. Jadi mereka belum boleh keluar ke Kerkop pun itu kalau tanpa izin dan kondisi kayaknya sekarang belum boleh. Tetap belum. Jadi masih di dalam sekolah asrama betul. Terus aja gitu. Kecuali ASPI ya. Kecuali ASPI kan kalau ke sekolahan kan harus keluar gitu kan. Tetapi itu pun juga dipantau. Oke, Mas Danang ini terakhir nih. Soalnya kayaknya kita udah hampir berapa lama? Oh, udah jam 8, 1 jam. Kayaknya ngobrol ngalor ngidul ternyata udah 1 jam. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya, Mas Danang ya. Siap. FKMPP itu kan forum orang tua ya. Nah, sebenarnya apa sih harapan-harapan orang tua ketika menyekolahkan anaknya di funlit? Kalau harapannya secara umum ya tentunya belajar hidup ya. Artinya di funlit itu kan tidak hanya belajar, tidak hanya sekolah akademik gitu kan, tetapi ada ilmu yang mungkin di sekolah lain tidak ada gitu kan, kayak tempat kita Kristianitas gitu kan, Katolikisasi gitu kan.
Itu kan kenal Kalau banget sekarang itu. namanya katolikisasi. Iya, Udah jadi beda ya. udah beda. Jadi pembiasaan untuk berdoa, pembiasaan untuk hidup secara Kristiani itu, secara Kristus itu kan benar-benar kuat gitu. Itu di situ poin satu. Terus kemudian anak dibiasakan untuk ikut apa namanya misa harian, kan beda banget itu. Kalau di tempat lain umum kan nggak mungkin gitu ya. Kemudian belum lagi ketika malamnya mau tidur itu ada renungan bersama atau doa bersama gitu kan. Kompletarium Terus dong. planetarium gitu kan. Ih, epic Terus itu banget itu. secara apa namanya spiritual, secara religius ya. Kemudian wawasan kebangsaan. Ya, kita kan tetap tetap harus mengikuti perkembangan situasi Indonesia atau secara nasional itu di wawasan kebangsaan. Itu tetap kita ditempa di situ. Dan kalau dulu kan kita apa namanya tidak begitu banyak kerjasama dengan pihak luar ya. Kalau sekarang tuh sering loh kan itu undang pemakala, pemateri itu dari luar ya, untuk mengisi Iya, iya, acara-acara iya. itu. Heeh, heeh, Ya, heeh. Iya, saya pernah termasuk mungkin ngeliat alumni dia. juga. Iya. Terus ada Pak FX juga kan? Waktu itu pernah Ya, juga ya, kalau betul, nggak. betul. Soalnya Seperti ada itu. teman saya yang jadi hostnya tuh waktu itu, teman saya Oh dulu. ya. Terus ada sidang akademi biar anak-anak itu presentasinya lancar atau belajar apa namanya menjadi pemateri gitu kan dalam sebuah seminar gitu kan. Mungkin kalau di sekolah lain hanya sebatas apa ya presentasi tugas atau apa. Kalau ini kan tempat kita benar-benar anak, ayo kamu ada tema seperti ini, kamu olah, kamu bikin, terus kamu nanti siap untuk menjawab apa istilahnya pendapatmu apa, argumentasimu apa dari pertanyaan teman-temanmu kayak gitu kan. Nah, itu kan kita diajak untuk berpikir, gitu kan. Berpikir kritis, nah itu isunya apa gitu kan, temanya apa itu kan yang membedakan di situ. Belum lagi Tapi sejauh kehidupan ini, berasrama. betul. Sejauh ini apakah harapan-harapan orang tua itu gitu, itu tuh sudah istilahnya sudah tercapai gitu ketika orang tua melihat anaknya, apakah harapan mereka tentang pendidikan Vanlit itu sudah tercermin dari anak-anaknya ini, kalau menurut Eh, orang tua murid. kalau kalau PJJ terus terang orang tua belum melihat perbedaan yang signifikan ya, karena kebiasaan-kebiasaan di asrama kan belum mereka jalankan. Dari yang bangun pagi 4:30 kan belum merasakan kan. Di rumah bisa aja bangunnya yang saya cerita tadi mepet jam 6 atau jam setengah 7 gitu. Kalau di asrama kan benar-benar 4:30 harus bangun gitu loh. Mau nggak mau harus bangun, dan itu harus ada apa namanya ada niatan dari anak untuk memulai hidup baru gitu kan. Memulai kehidupan berasrama yang penuh dengan aturan, yang penuh dengan bel gitu kan. Karena kita kan batasnya cuma bel, pet gitu kan. Telinganya harus benar-benar apa namanya tengen ya, harus benar dengar ini sudah bunyi bel, harus segera bangun. Kalau ada Buder Teo, dulu harus segera bangun, kalau tidak kena tampar gitu kan. Kita itu patokannya mah bukan bel, Mas. Kita itu telinganya udah hampir mendekati frekuensi kelelawar, soalnya bunyi kering-keringan apa tuh kunci itu kita harus Iya, udah tahu. kan. Harus segera Kalau bangun bel itu mah kan. deket tuh. Jadi Itu kalau sudah bunyi kerincing-kerincing, Buder mungkin juga ikut. Kerincing-kerincing itu harus segera bangun. Nah itu kan di asrama akhirnya anak-anak mau nggak mau itu kan dengan konsekuensinya harus segera bangun. Kalau tidak bangun berarti bisa kena tampar kalau zaman kita kan, kena tampar. iya, Yang sekarang kedua nggak boleh, sekarang nggak nggak boleh. boleh. Iya, Jadi kalau saya sih tidak sekarang masalah itu kan, tapi orang tua yang lain kan nggak mau. karena apa namanya kita kan harus membentuk generasi-generasi yang nggak suka kekerasan. Itu kan salah Saya satunya. sebenarnya nggak kekerasan menurut saya. Nggak keras ya. Nah Oke. mental sebenarnya emosional, mental yang dibangun kan, ya mau nggak mau konsekuensi gitu, karena kita salah gitu kan. Salah nggak cepet bangun, ya sudah. Konsekuensimu apa? Tinggal milih kan, mau diguyur atau ditampar kan ya itu nggak.
Konsekuensi artinya belajar belajar bukan menghukum diri, tapi karena saya salah, saya berarti harus menerima Ada konsekuensi sanksi. di setiap Ada tindakan konsekuensi kita. ya gitu kan. Bukan Buddha pun juga waktu itu tidak serta merta memberikan kita hukuman gitu kan. Tetapi kan mencoba berdialog, kamu tahu nggak sih salahnya? Gitu. Kalau kamu sudah mengakui, oh berarti hukumannya seperti ini. Kalau tidak mengakui tetapi Buddha tahu, hukumannya akan lebih berat gitu kan. Nah, itu kan artinya anak termotivasi untuk berlaku jujur gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya yang mau ditumbuhkan di situ. Kita oke lah melakukan kesalahan, tetapi kita mau mengakui bahwa kita salah dan kita tahu konsekuensi dari kesalahan kita. Sebenarnya poinnya di situ. Tapi kalau di rumah kan nggak mau belajar, nggak mau mencuci, ya orang tua mau ngasih hukuman apa gitu kan? Karena anak tidak merasa aku tidak di asrama sih. Gitu. Tapi ketika nanti hidup di asrama, ya ada keharusan. Tapi ketika di asrama yang ada jadwal dan aturan seperti itu, mau nggak mau harus melakukan. Walaupun awalnya merasa kok berat banget ya, tetapi ketika itu dijalankan terus dan sudah punya kesadaran, oh iya bener nih. Iya, itu jadi pattern ya. Itu jadi pattern di kita gitu. Akan ada kebiasaan-kebiasaan yang terus itu jadi pola, terus itu jadi habit, terus itu jadi karakter lama. Dan saya rasa itu banyak banget kebiasaan positif yang dibangun dari Pandit. Walaupun itu hal yang sepele ya, bukan hal yang sepele. Cobalah nanti 2-3 bulan kemudian ketika anak-anak pulang, orang tua mesti kaget. Yakin itu. Orang tua mesti kaget, kok anak saya jadi kayak gini ya? Kok anak saya jadi kayak gini ya? Nah, itu pasti. Gitu kalau sekarang mungkin ngelihatnya masih anak saya gimana ya? Bisa tidur nggak ya? Kedinginan nggak ya? Artinya orang tua masih bertanya-tanya seperti itu. Padahal anaknya seneng, iya. Kemarin juga orang tua bertanya-tanya, anaknya kayak gini. Ada yang itu juga sempat jadi diskusi ya. Kalau kita kan bednya kan memang kecil ya, satu badan gitu kan. Iya. Satu badan. Kalau tempat kita dulu kan kasurnya kasur kapuk ya. Kasur kapuk kan, tipis gitu kan. Mungkin badannya capek gitu. Kalau sekarang enggak. Ya, sekarang itu busa. Boleh katakan tebal, sehingga dengan batas yang ada, yang mungkin yang di atas ya, itu nggak ada batas ya, jadi rata gitu kan. Kalau dulu tempat kita nggak ada yang jatuh gitu, dalam artian memang akhirnya kita membiasakan diri kan, dengan kondisi yang sempit, dengan kondisi yang tidak memungkinkan kita bisa tidur nyenyak gitu kan. Kita bisa menikmati hidup berasrama gitu kan. Nah, mungkin orang tua bertanya-tanya, loh kok kasurnya kayak gitu, kok tempat tidurnya kayak gitu. Nah, ya sebenarnya itu kan tantangan anak untuk membiasakan diri dengan hal-hal yang terbatas. Ada banyak hal yang bisa dicapai bisa diambil dari hal tersebut gitu. Kita bisa mengendalikan diri. Tidurnya berarti kan harus hati-hati kan. Kalau aku kayak gini sedikit jatuh, kalau aku kayak gini jatuh. Artinya ya bagaimana mengatasi itu gitu. Poinnya kan situ. Anak-anak belajar untuk menyelesaikan hal-hal yang sebenarnya sepele, tetapi itu menjadi efek ke depan. Karena apa? Proses pengendalian diri kan mulai ditata di situ. Walaupun secara tidak sadar, karena tidur kan mesti tidak sadar kan. Tapi dia harus memberanikan diri untuk tidak jatuh gitu. Tapi ternyata tidur tuh bisa dibikin sadar gitu ya. Artinya tetap alert. Gimana caranya supaya saya tetap tidur tapi juga nggak terluka gitu. Ternyata itu kebiasaan bertahun-tahun itu tuh bisa loh terbentuk gitu ya Mas ya. Bisa. Itu akhirnya saya waktu setelah dari Fani itu saya di bangku biasa, kalau tempat nongkrong di kampus itu kan bangkunya cuma panjang gitu. Nah, saya tidur aja, nggak jatuh. Nggak jatuh ya? Nggak jatuh. Tidurnya jadi anteng. Iya, anteng. Dan bisa tidur di mana saja. Di mana saja itu. Artinya ya mungkin karena kemarin itu waktu live-in-nya itu cuma di tempat saudara, terbatas ya. Dan belum ada live-in di zaman-zaman kita kayak gitu kan. Kalau kita live-in-nya di tempat yang terpencil atau jauh dari peradaban gitu kan.
artinya merasakan hidup bersama orang yang apa namanya berkekurangan lah ibaratnya. Kalau ini kan belum sampai di situ, jadi mereka masih bisa ketemu dengan keluarga karena dititipkan di keluarga. Karena kemarin kan masih PJJ ya, live-in-nya ya, live-in-nya masih PJJ sehingga belum ada pengalaman mereka bersama dengan orang yang benar-benar dalam kondisi yang tidak seperti yang kita nikmati. Ya, betul. Nah itu belum benar-benar terasa. Ya yang ada cuma di Vanlit, di asrama, dan memang sekarang benar-benar apa namanya apa ya istilahnya anak-anak biarkan makannya sih begitu tetap ada ya, tetap supportnya, sehingga yang jelas untuk mempertahankan imun kalau saat ini yang jadi pertimbangan untuk mempertahankan imun, dan sehingga betul. kebutuhan makan, kebutuhan vitamin itu benar-benar dicukupi seperti itu. Jadi belum yang paling merasakan susahnya nyuci sendiri mungkin ya kalau sekarang ya, nyuci sendiri, nyuci barang-barangnya sendiri, nyuci alat makannya sendiri, kayak mungkin itu baru itu yang bersih punya bersih benda-bendanya sendiri, iya, barang-barangnya sendiri. Itu yang mungkin baru dirasakan adik-adik kita ya, adik kita adik kita yang terpisah 25 tahun. Seperti itu. Oke. Jadi kalau menurut saya sebagai alumni juga dan kebetulan aktif di HIPA Valley Talk ini kan banyak sekali ngundang tamu-tamu dari alumni gitu, dan menurut saya selalu ada kesamaan benang merah dimanapun mereka berada, apapun profesinya, mau dia pengusaha, mau dia influencer, mau dia profesi gitu. Di umur berapa aja gitu, kakak kelas yang seangkatan dan adik-adik kelas itu semuanya bikin saya amazing. Ternyata Api Vanlit tuh benar-benar udah ada di mana-mana. Dan mereka itu buat saya tuh benar-benar hebat lah. Menurut saya benar-benar orang-orang hebat lah. Bahkan yang yang masih sangat muda, kayak kemarin kita ngundang angkatan 20-an gitu, dan mereka tahu persis apa yang mereka lakukan sekarang gitu. Itu bagi saya luar biasa, dan saya yakin karakter-karakter hebat itu pasti ada yang diukir gitu sedikit demi sedikit oleh sekolah kita tercinta Vanlit, gitu ya Mas ya. Iya. Iya. Oh, satu lagi Mbak Dista. Sebenarnya kan ini kan ada paguyuban orang tua ya, paguyuban orang tua. Artinya kita sebenarnya punya satu tambahan keluarga besar sekali. Tidak hanya alumni, ya kan? Yes, tetapi orang tua itu mereka akhirnya kan mengikuti perkembangan anak-anaknya ya, lewat WA grup itu. Dan itu ternyata membuat kerekatan di antara mereka, dalam artian punya bukan hubungan khusus, tapi kerjasama yang sampai sekarang pun masih mereka pertahankan di grup masing-masing. Itu kemarin saya juga sempat training juga ya, ternyata komunikasi, walaupun mereka anak-anak sudah lulus gitu ya, tapi mereka masih berjejaring, masih berkomunikasi. Oh ini kabarnya kayak gini. Jadi menurut saya itu masih ada satu paguyuban yang mungkin kedepannya ya kan, buat paguyuban orang tua Vanlit gitu. Itu besar banget itu. Jadi di Vanlit kita itu nggak cuma ketemu teman sekolah atau ketemu bapak ibu guru, tapi di Vanlit kita itu kemudian tiba-tiba menjadi satu keluarga yang besar sekali gitu. Yang kalau ketemu tuh nggak pernah kehabisan cerita, betul. Nggak pernah. Bahkan itu gitu juga kan? orang tua itu juga mereka sudah menganggap misal yang satu angkatan dengan anaknya itu ya. Ketika ada yang cerita itu datang ke rumahnya, lah ini kan juga anak-anak saya. Jadi kayak kita kan kayak kita kalau sama teman satu angkatan, teman adik-adik itu udah bukan lagi orang lain gitu, udah kayak saudara gitu kan. Datang ke rumah juga enjoy aja gitu, karena itu kita punya sebuah komunikasi, baik itu walaupun tapi secara emosional itu sudah dianggap seperti keluarga sama.
wah ini anak teman saya, berarti ini juga anak-anak saya. Anak saya. Itu terjadi seperti itu. Dan itu saya juga waktu itu diceritain merinding, gila ya, sampai kayak gitu ya. Artinya Betul. bukan tidak lagi hanya anak-anak Vanlit atau alumni, tetapi orang tuanya pun sudah menganggap itu anak-anak mereka juga. Kan Iya, benar-benar betul. api Vanlit ada di dalam mereka itu kan. Ya, betul. Jadi api Vanlit itu nggak cuma menjalar di anaknya, tapi juga di Betul. orang Iya. tuanya. Iya. Dan mudah-mudahan juga menjalar di mana tempat kita semua berkarya. Iya. Oke, Mas Danang, udah 1,5 Iya. jam, nggak berasa. Siap. Saya terima kasih banget Mas Danang mau meluangkan waktu untuk menjelaskan tentang apa itu Sama-sama. FKMPP, dan bagaimana ternyata FKMPP itu jadi salah satu roda penggerak yang membuat Vanlit jadi terus-menerus memperbaiki diri, terus menjadi Vanlit yang lebih baik dan menjadi Vanlit yang lebih berkobar apinya kemana-mana. Amin. Sebelum saya tutup, teman-teman, minggu depan kita akan kedatangan tamu, seorang pecinta lari yang biasa ikut ultra marathon. So, teman-teman yang tertarik dengan dunia lari, jangan lupa pantengin Hipavali minggu depan dengan tamu yang berbeda. Mas Danang, terima kasih banyak ya. Siap. Sudah mau meluangkan waktu. Salam untuk teman-teman di Vanlit dan salam untuk guru-guru di Vanlit dan orang tua Vanlit. Amin ya. Okay. Ya. Bye Mas, sampai ketemu lagi. Bye. Jangan lupa selalu ikutin Hipavali Talk. Terima kasih.